Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Video kali ini adalah membahas tentang hukum orang yang berkurban atas nama orang yang meninggal atau orang yang sudah meninggal. Dalam hal ini, di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan hukum kurban bagi orang yang sudah meninggal itu tidak sah dan tidak sampai. Adapun pendapat yang kedua dikatakan bahwa hukum orang yang berkurban kepada orang yang sudah meninggal dikatakan sampai. Nah, kita akan jelaskan kenapa dua pendapat ini bisa berbeda pendapat. Kita masuk pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa tidak sah orang yang sudah meninggal dikurbankan atas nama orang yang meninggal tadi. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni di jilid keduanya, bahwa orang yang sudah meninggal tidak sampai kurbannya. Baiklah, akan kita lihat dalam kitabnya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, pendapat yang pertama dapat dinukil di dalam kitab Kifayatul Akhyar jilid yang kedua karya Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Dikatakan wala yajuzu 'anil mayyiti, dan tidak boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal alal ashah, menurut pendapat yang paling kuat. Kenapa tidak boleh? Karena alasannya menurut pendapat kaul yang ashah yang paling kuat, bahwa orang yang sudah meninggal atau ketika kita mau mengkurbankan kepada atas nama orang lain, maka harus ada izin dari orang yang bersangkutan. Sedangkan ketika kita mau mengkurbankan orang yang sudah meninggal, bagaimana kita mau dapat izinnya sementara dia telah meninggal di dunia? Kan gak mungkin kita datang ke kuburannya minta izin, wahai bapak, aku kurbankan ya kurban ini atas namamu. Kan gak mungkin. Jadi tidak boleh. Illa ayusiya biha, kecuali. Jadi kecuali di sini maksudnya adalah boleh. Kecuali yaitu ayusiya biha, orang yang meninggal tadi semasa hidupnya dia telah berwasiat kepada anaknya semisalnya. Apa wasiatnya? Misalnya begini. Wahai anakku, misalnya bentar lagi aku akan meninggal. Di bank sana ada uangku sebesar 10 juta. Nanti potong 2 juta ya untuk buat kurbanku, karena aku belum kurban gitu. Karena dia berwasiat semasa hidup. Nah, ketika dia meninggal, karena ada wasiatnya itu, maka sah kurbannya gitu ya. Sedangkan na'am tajuzul niyabatu anhu fi ma ayyanahu binadrin qabla mautihi. Jadi boleh diwakilkan, maksudnya adalah boleh berkurban atas orang yang sudah meninggal dengan syarat yang kedua, bahwa seorang yang meninggal tadi ketika semasa hidupnya dia bernazar. Yaitu contoh kecil nazarnya misalnya begini. Pada saat itu dia memiliki anak yang mana anaknya itu sedang hamil. Lalu dia bernazar, kalau anakku ini melahirkan cucuku perempuan, maka aku bernazar aku akan berkurban. Kebetulan dia memang belum berkurban saat itu. Sebelum lahiran anaknya dalam artian sebelum lahir cucunya, dia keburu meninggal duluan. Maka setelah meninggal, anak-anaknya boleh atau bahkan pun wajib mengkurbankan si ayahnya yang meninggal tadi sebelum anaknya lahir. Karena apa? Karena dia sudah bernazar semasa hidupnya. Yaitu nazar apa? Nazar berkurban. Bagaimana pendapat yang pertama yang saya jelaskan tadi, bahwa berkurban itu tidak sah bagi orang yang sudah meninggal. Tapi di dalam kitab yang saya bacakan tadi, bisa jadi sah atau sampai pahala kurbannya tadi dengan dua syarat yang harus diikuti. Nah, syarat yang pertama yang saya katakan tadi adalah dia harus, si mayit tadi semasa hidupnya dia sudah berwasiat terlebih dahulu. Atau syarat yang kedua, semasa hidupnya si mayit tadi sudah bernazar.
Nah, jadi wasiat dan sebab bernazar tadi, dua sebab ini menghantarkan si mayit yang awalnya tidak boleh berkurban ketika dia sudah meninggal, diwakilkan kepada anaknya, tidak boleh, karena dua sebab tadi menjadi boleh. Jadi dua sebab inilah menjadi syarat agar kurban bagi orang yang meninggal menjadi boleh dan sah dilakukan. Nah, itulah pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab karya Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria bin Yahya Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah di jilid yang ke-8, bahwa orang yang sudah meninggal dikasih kurban atau dikurbankan atas nama orang yang sudah meninggal, maka kurbannya itu sampai. Mengapa sampai? Karena orang yang berkurban itu disamakan dengan hukum orang yang bersedekah. Nah, orang yang bersedekah itu kepada siapapun sampai, kepada orang yang hidup juga sampai, kepada orang yang mati juga sampai. Sebagai contoh, jika ada seorang ayah yang sudah meninggal, lantas anaknya yang masih hidup memasukkan uang 100.000 ke dalam kotak infak di dalam masjid dengan niat uang tadi itu dia sedekahkan atas nama ayahnya yang sudah meninggal, tentu pahalanya itu akan sampai kepada orang yang sudah meninggal tadi. Begitupun juga kurban itu disamakan hukumnya. Maka baik yang sudah hidup ataupun yang sudah meninggal, orang yang berkurban atas nama orang yang sudah meninggal maka juga sampai, sebagaimana disamakan hukumnya dengan hukum yang sedekah. Itulah diterangkan di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, dan ibarah kitabnya adalah sebagai berikut. Jadi, di dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i mengenai tentang hukum sampaikah kurban yang atas nama orang yang meninggal, ada dua pendapat. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, yaitu pendapat yang pertama mengatakan tidak sampai kecuali dengan dua syarat, yaitu dia harus semasa hidup berwasiat, dan kedua dia semasa hidup harus bernazar. Dengan pendapat yang kedua mengatakan sampai, karena kurban itu disamakan hukumnya dengan hukum yang bersedekah. Di dalam hal ini saya secara pribadi mengamalkan pendapat yang kedua. Mengapa saya mengamalkan pendapat yang kedua? Karena lebih mudah diamalkan dan tidak menyulitkan untuk kita. Karena niat kita baik untuk mengorbankan atau memberikan pahala kurban kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Nah, karena niat baik tadi itulah pendapat yang pertama itu boleh ditinggalkan dan boleh memakai pendapat yang kedua. Nah, sekiranya video ini bermanfaat, maka bolehlah kita sama-sama share agar menjadi pahala jariah kepada kami semua. Jadi sampai sini saya dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.